Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Penyintas Diabetes. Pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang resistensi insulin, yaitu salah satu penyebab diabetes tipe 2. Nah, pada video ini akan saya sampaikan tentang penyebab resistensi insulin. Namun sebelumnya, kalau ingin sehat jangka panjang, maka pahami dulu metabolisme tubuh kita. Penting itu. Nah, sebelumnya saya akan berikan disclaimer ya. Saya bukan ahli gizi atau ahli kesehatan, namun kebetulan saya merupakan salah seorang dosen di bidang sosial ekonomi pertanian dan saat ini sedang menghadapi kondisi diabetes mellitus tipe 2 yang saya alami semenjak tanggal 30 September tahun 2021. GDP saya ngeri. GD puasa saya waktu ketahuan itu sudah 307. Keren. Kemudian saya hanya menyampaikan materi ini dari pakar-pakar kesehatan yang saya ikuti dan dari jurnal ilmiah yang saya pelajari. Video ini saya maksudkan untuk sarana edukasi saja, dan sumber materi yang saya sampaikan ada di dalam deskripsi di video ini. Oke, kita langsung aja ya. Saya masih mengutip atau ingin menyampaikan informasi yang diberikan oleh Dr. Jason Fung dalam videonya yang berjudul Paradigma Baru tentang Resistensi Insulin. Nah, sebelumnya siapa sih Dr. Jason Fung? Nah, Dr. Jason Fung itu merupakan spesialis ginjal dan ahli gizi ya, ahli diet dari negara Kanada. Kemudian beliau juga sudah menuliskan 3 buah buku ya yang menjadi bestseller, dan buku ini bisa dilihat atau dibeli melalui situs amazon.com. Oke. Nah, menurut penjelasan dari Dr. Fung tersebut ya, penyebab dari resistensi insulin itu merupakan salah satu adalah fatty liver. Fatty liver itu apa sih? Fatty itu lemak, liver itu hati. Jadi liver yang berlemak atau hati yang penuh dengan lemak. Ya gitu deh gampangannya. Jadi gini, mekanismenya ya, saya coba sampaikan dulu. Jadi kalau kita itu makan dengan porsi banyak atau kebanyakan makan gitu, atau makan yang berlebihan, maka terutama yang karbohidrat dan gula ya, ini ya, karbohidrat dan gula. Nah, kalau kita makan dengan porsi yang banyak itu, maka pankreas kita, di dalam pankreas itu ada sel beta pankreas yang dia memproduksi insulin. Nah, ketika ada makanan yang banyak, terutama karbohidrat dan gula itu, maka sel beta pankreas akan segera mengeluarkan atau memproduksi insulin gitu. Nah, kalau insulin sudah keluar, fungsinya apa? Nah, di video saya yang sebelumnya itu kan saya menyampaikan bahwa glukosa ya sebagai hasil dari metabolisme atau pencernaan makanan yang berasal dari karbohidrat dan gula itu sendiri. Glukosa itu akan dibawa masuk ke dalam sel. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah hormon insulin. Nah, sel-sel tubuh nih ya, sel tubuh. Terutama di mana? Terutama dibawa ke liver. Karena liver itu sebagai simpanan, tempat penyimpanan glukosa tersebut. Masukkan ke dalam liver, kemudian di dalam liver akan disimpan dalam bentuk glikogen ya, dalam bentuk glikogen. Itu sebagai cadangan energi atau gula darah ketika kita tidak memberikan asupan atau tidak memakan makanan yang digunakan sebagai energi. Oke ya. Jadi glukosa itu disimpan di liver. Nah, kalau sudah sampai ke liver ya, disimpan di liver itu, kita bisa, tubuh kita itu pintar. Ada proses yang namanya de novo lipogenesis, yaitu pembongkaran simpanan glukosa yang ada di liver itu ya, yang tadi dalam bentuk glikogen itu dibongkar lagi menjadi glukosa.
Nah, itu makanya itu merupakan penjelasan kenapa ketika kita tidur atau kita puasa, maka kita itu tidak kehabisan energi karena kita memiliki cadangan energi dalam bentuk glikogen ya di dalam liver, yang ketika gula darah kita itu turun, drop, maka glikogen itu akan dibongkar, diubah lagi menjadi glukosa, sehingga glukosa itu akan dijadikan sebagai energi di dalam sel-sel tubuh kita gitu. Nah, otomatis kalau glukosa itu beredar dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita, maka gula darah kita akan naik. Nah, itu normalnya seperti itu it's okay, nggak ada masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya kalau simpanan glukosa dalam bentuk glikogen tersebut yang ada di liver itu berlebihan. Karena apa? Liver itu juga memiliki kapasitas, ya, kapasitas penyimpanan itu. Nah, kalau Dr. Jason Fung itu dia mengibaratkan liver itu sebagai balon. Jadi kalau balon itu diisi sama glukosa terus, kemudian penuh kayak gitu, mengembang. Nah, mengembang sampai batasnya, maka apa yang terjadi? Ya udah berhenti, kemudian kalau masih diisi ya luber dia. Ya, makanya itu menjadi lemak. Itu ya. Jadi di dalam liver itu kalau kelebihan glukosa, maka yang terjadi adalah fatty liver atau perlemakan pada liver. Nah, kalau sudah menjadi fatty liver ini, maka itu menjadi awal masalah. Karena apa? Kalau kaitannya dengan DMT tipe 2 adalah fatty liver itu menjadi penyebab dari resistensi insulin. Nah, ini juga saya perlihatkan ini ya. Jadi orang itu yang memiliki masalah fatty liver itu dapat digambarkan balon sudah penuh atau sudah besar sehingga liver itu penuh dengan lemak. Maka apa? Glukosa sulit masuk ke dalam liver. Ya, itu penjelasan dari Dr. Jason Fung. Jadi kalau liver tadi udah penuh, glukosa sulit masuk, padahal kalau glukosa itu masih ada di dalam darah dan dia itu belum kembali ke ambang normal, maka insulin terus diproduksi. Jadi kayak didorong terus gitu biar masuk. Didorong. Sehingga apa? Nah, yang menjadi bahaya adalah sel beta pankreas itu akan capek, akan lelah karena dia produksi insulin terus gitu. Nah, itu ya. Dan kalau nggak masuk ke dalam liver, karena livernya itu tadi udah penuh, nah, yang terjadi adalah kenaikan gula darah. Nggak hilang sih, ya, glukosanya masih beredar di aliran darah. Nah, ini hubungan fatty liver dengan diabetes tipe 2 ini apa? Nah, di sini ada sebuah jurnal ya, nah, saya screenshotkan ini. Jadi ada sebuah jurnal yang berjudul Banting Memorial Lecture 2012 ya, Reversing the Twin Cycle of Type 2 Diabetes. Ini yang nulis Profesor Roy Taylor ini. Dia ahli di bidang diabetes. Puluhan tahun meneliti tentang diabetes. Nah, jadi di dalam jurnal itu ada sebuah grafik ya. Ternyata apa? Sebelum orang itu kena atau dinyatakan terkena DM, ternyata sudah ditunjukkan atau dikasih indikasi dari fatty liver itu sendiri. Gitu ya. Jadi fatty liver ini mendahului diagnosa diabetes. Nah, itu pentingnya menjaga agar apa? Kita tidak mengalami fatty liver. Kalau saya gimana? Saya sudah mengalami itu. Buktinya apa? Saya itu sebelum kena diabetes itu saya sudah mengalami obesitas. Nah, obesitas itu menjadi salah satu indikator bahwa saya itu memiliki fatty liver. Gitulah. Nah, dari grafik ini disebutkan bahwa selama 18 bulan sebelum diagnosis DM tipe 2 itu muncul, maka
ada serum ALT atau alanin aminotransferase ya, itu meningkat. Ya ini sebagai apa ya, ALT itu indikator dari kerusakan hati sebetulnya. Dari kerusakan hati, dari inflamasi hati gitu kan. Dan dia itu menjadi apa ya, cerminan atau indikator dari kadar lemak yang terus meningkat di dalam hepatosit. Hepatosit itu apa sih? Komponen utama liver yang mengisi 70% dari massa dari liver. Jadi liver itu 70%-nya itu diisi dengan hepatosit ya. Nah, yang menarik itu adalah hepatosit ini dia bertanggung jawab dalam fungsi metabolisme dan detoksifikasi. Ingat, salah satu fungsi dari liver ya itu adalah detoksifikasi. Jadi dia itu milih nutrisi atau zat yang dipakai oleh tubuh dan yang harus dibuang. Itu kan detox. Termasuk juga liver itu juga sangat berpengaruh sekali pada pembentukan untuk produksi enzim-enzim atau hormon-hormon yang digunakan dalam metabolisme tubuh. Nah ini, kalau hepatosit ini kok sudah mengalami inflamasi atau kerusakan ya, dia rusak kayak gitu ya, udah itu menunjukkan bahwa telah terjadi fatty liver gitu. Nah seperti itu ya. Jadi orang gemuk seperti saya dulu ya, orang gemuk itu apalagi sampai obesitas ya, itu sangat berpotensi mengalami fatty liver. Saya nggak mau bilang pasti itu enggak lah ya, sangat berpotensi atau sangat berpeluang ya. Peluangnya berapa ya, udahlah 99% gitu aja lah ya. Nah gitu. Nah ini seperti apa ya, bisa dilihat di sini ya ini. Jadi sebelum saya kena DM tipe 2 ya, terdiagnosa itu saya BMI saya itu masuk di obesitas level 1. Jadi sudah di atasnya overweight ya. Tinggi saya 173 cm, berat saya itu pernah 95 kilo. Wow, keren gitu. Kalau dihitung di BMI atau body mass index itu hasilnya 31,7. Nah, itu sudah nggak cuma overweight, tetapi sudah mencerminkan obesitas level 1. Nah, itu tahun 2019. Sedangkan sekarang di awal 2022 ya, BMI saya setelah melakukan treatment ya, saya mencoba mengurangi lemak dalam tubuh, BMI saya itu turun menjadi 23,4. Jadi bobot saya itu berada di rentang ideal lah ya, stabil di 70 kg. Nah itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau tidak ingin terkena diabetes tipe 2, bagi Anda yang sudah mulai kelebihan berat badan, sebaiknya mulai menurunkannya sampai di kisaran berat badan ideal gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan awalnya terlihat gemuk, cabi gitu kan, imut-imut ya. Nah, demi untuk kesehatan maka sebaiknya mulai menurunkan berat badan. Nah itu hati-hati dengan fatty liver itu. Oke ya, mungkin video selanjutnya saya akan membahas tentang sel beta pankreas. Ini juga sangat penting sekali ya. Karena apa? Mungkin di video saya yang sebelumnya itu sebetulnya penyebab diabetes tipe 2 itu adalah yang pertama resistensi insulin, dan yang kedua itu adalah penurunan kapasitas sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Nah itu dua hal itu yang menjadi penyebab utama dari adanya gula darah yang tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Oke, atasi kegalauan dengan pengetahuan yang benar. Kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan dampak dari kurangnya wawasan. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.